YouTube. Good morning. How's it going today? Semoga semua baik-baik saja ya. Sehat selalu. Amin, 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 amin. Sebelumnya terima kasih atas support dan atensinya sama video-video saya yang selalu support all over the world, all around the world. Thank you. Dari Indonesia, dari Malaysia, dari Vietnam, dari Filipina, dan dari semua negara. Terima kasih atas supportnya. Jadi saya mau bahas ini nih, Shockbreaker punya utang. Jadi udah pakai semingguan, mau kasih tahu gimana impresinya dan juga kesan-kesannya secara fungsi maupun secara estetika. Jadi udah semingguan pakai nih Shockbreaker. Mana nggak kelihatan KTC kita kok ini sejauh mana si Shockbreaker yang sebenarnya pakai buat Vario dipasang ribet itu secara fungsi dan estetika seperti apa. Oke, mari kita bahas di atas motor. Nyalain dulu motornya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi saya ulang ya, Shockbreaker ini udah dipakai sekitar semingguan lebih, udah dipakai kemana-mana juga, dites. Jadi saya nggak mau main-main kalau misalkan soal tes, mengetes, karena harus tahu detail dulu, harus pakai lumayan lama dulu biar terbiasa dengan karakternya. Nah, ini Shockbreaker KTC ini sebelumnya bisa kalian beli di Tokopedia atau hubungi langsung ke Instagram KTC kita kok official. Kalian bisa tanya-tanya sama adminnya yang fast respon. Kalian bisa beli di sana. Harganya sih sekitar price list 1,65 ya. Tapi nggak tahu kalau toko-toko lain ada diskon atau gimana ya. Kalian tanya aja. Oke. Hal yang pertama adalah dari segi estetika dulu mungkin ya. Dari segi penampilan. Dari segi penampilan KTC kita kok ini memiliki warna gold yang sangat terang. Jadi kalau kalian pakai Shockbreaker ini menjadi pusat perhatian di bagian depan karena warnanya gold. Tapi kalau tidak ingin punya pusat perhatian, kalian bisa pilih warna lain seperti hitam dan juga silver ya kalau nggak salah. Yes, itu warnanya lebih netral sih. Tapi gold juga masuk kemana-mana sebenarnya. Kenapa saya pilih gold? Karena ya memang tema dari sini sih ini black gold. Begitu. Itu dari segi warna. Nah, dari segi penampilan secara keseluruhan, alhamdulillah Shinichi tidak timpang ke bagian belakang. Jadi ini menurut saya dengan ditambahnya Shockbreaker dari KTC kita SFF 105 ini sudah sangat baik dari segi tampilan, sudah mensupport Shinichi sampai dengan tampilan terbaik untuk saat ini. Saat ini sih tampilan terbaiknya seperti ini ya. Nggak tahu kalau ada modif lainnya. Dari segi penampilan untuk yang lainnya, jadi harus diimbangi dengan kaliper dan disc brake dan juga aksesoris lainnya agar si Shockbreaker ini nggak polos gitu aja ya. Jadi menurut saya sih harus ada upgrade dari lainnya juga. Biar nanti kita bahas dari segi fungsi ya, kenapa harus upgrade semuanya. Dari secara keseluruhan sih, kalau kalian yang pengen gaya tapi punya barang yang berkualitas, cocok lah ini KTC SFF 05 ini. Oke, maju dulu, ntar hijau. Nah, dari segi penampilan itu sangat mendongkrak sekali penampilan dan membuat kalian percaya diri di jalan. Shockbreaker ini bukan upside down, ini bukan upside down. Literally ini adalah teleskopik. Shockbreaker teleskopik. Jadi bukan tipe yang upside down. Saya nggak tahu kenapa pertimbangannya KTC. Nggak tahu, mungkin ada sih upside down, ada kalau nggak salah yang merek KTC, entah itu merek RCB ya. Ada, cuman entah kenapa membuat versi yang teleskopiknya ini si KTC, karena mungkin selera orang beda-beda ya. Ada yang ingin tampilan upside down atau teleskopik, itu balik lagi ke selera. Cuman kenapa saya pilih teleskopik ini, ya nggak ada pilihan lain sih dengan harga segini. Untuk yang kualitas baik ya,
untuk yang kualitas baik nggak ada pilihan lain selain KTC ini. Ya sekalian coba aja, kalau ada upside down KTC, keluarin upside down buat Beat 2020, ya saya beli lagi aja, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Oke, yang kedua kita bahas dari segi fungsi, karena kalau saya lebih berprinsip fashion follow function. Jadi fashion dulu baru ke fungsi gitu kan. Maksudnya gini, ketika kita membeli barang, ini cocok nggak di motor saya gitu, dari segi estetika, dari segi penampilan cocok nggak gitu. Kalau nggak cocok ya jangan maksain beli gitu. Baru setelah itu kita pertimbangkan dari segi fungsinya gitu. Kayak kemarin kan saya ada selang rem TDR gitu, warna biru silver. Dari segi fungsi oke, TDR, cuman dari segi warna nggak masuk, ya nggak saya pakai, saya simpen, saya ganti yang CLD, lalu ganti ke Hell yang warnanya hitam, lebih cocok begitu. Jadi fashion follow function kalau saya. Karena untuk Honda Beat ini ya itu fashion follow function ya kalau untuk Honda Beat ini, karena memang mau lari kayak gimana sih motor ini gitu kan, pakai yang parts high performance juga saya rasa terlalu mubazir gitu. Jadi saya pakai partnya yang kelas medium lah gitu, yang dipakai sehari-hari cocok gitu. Nah dari segi fungsi yang dibahas apa dulu ya? Oke, kita komparasi dulu lah sama standarnya ya, sama shockbreaker standarnya, komparasi dulu. Shockbreaker standar itu sangat lembut, soft banget, jadi karakternya tidak sport, jadi comfort. Kalau bisa dibilang modenya comfort itu si shockbreaker original. Nah untuk shockbreaker KTC ini dia ada di mana ya, comfort di atas dikit tapi sport di bawah dikit gitu, jadi tengah-tengah antara comfort dan sport. Nah kita lurusin dulu ya, comfort itu lebih soft, lebih empuk, lebih enak. Kalau sport itu lebih stiff, lebih kaku, lebih keras bantingannya itu untuk yang sport ya. Kenapa sport lebih keras? Karena dia butuh biasanya kan untuk yang motor-motor ngebut, motor-motor di sirkuit, jadi butuh yang lebih stabil gitu. Nah si KTC ini ada di tengah-tengah antara sport dan comfort. Tengah-tengah itu, dibilang comfort terlalu soft tidak, dibilang terlalu sport juga tidak, tapi berada di tengah-tengah itu. Jadi yang saya rasa ketika ngerem seperti itu, kalau untuk shockbreaker standar itu batok motor saya terlalu tenggelam ke bawah gitu kan. Kalau ngerem dadakan kayak gitu kayak tenggelam banget, itu shockbreaker kepala semua tuh ke depan gitu. Nah kalau untuk KTC ini ketika ada rem mendadak kayak gitu, dia tenggelam sedikit lalu balik laginya cepet. Nah, jadi itu kan karakter sport ya, jadi lebih stiff, lebih kaku. Cuman comfortnya tetap dapat, jadi tidak terlalu keras bantingannya, enggak. Dan keuntungan lainnya kalau punya karakter seperti itu ketika kita ngerem. Nah kaitannya shockbreaker dengan rem itu apa? Shockbreaker itu menentukan membantu traksi dari ban ke aspal, membantu traksi ya. Traksi itu jadi daya gesek ke aspal. Kalau shockbreaker itu lemah, ban itu tidak punya traksi yang baik ke aspal. Nah kalau shockbreakernya bagus, si ban itu tetap nempel traksi bagus di aspal. Nah ini si KTC ini yang saya rasa, karena ini motor nggak ada ABS, nggak ada traction control ya, jadi semua murni atas keterampilan jari kita kalau untuk ngerem. Jadi ketika ngerem mendadak seperti itu, gripnya lebih dapet loh, serius. Entah itu saya upgrade ban ke Michelin apa Michelin ya, karena ini Prancis kan. Michelin pilot MotoGP itu apa karena ban masih baru atau gimana, cuman feelnya, karena saya juga kan pakai ban ini sebelumnya pakai shockbreaker standar juga gitu.
Jadi pas ngerem traksinya lebih dapet. Jadi jarak pengereman tuh lebih dekat, yang artinya bisa lebih safety gitu. Yang saya rasa ya, selama 1 minggu ketika kita punya rem dadakan kayak gitu, si kepala ini nggak terlalu tenggelam ke depan, yang bisa ngebantu kita untuk handling dari si stang motor ini. Jadi motor tidak terlalu tenggelam ke depan ketika rem dadakan. Jadi handling kita masih menguasai. Kalau tenggelam kayak gitu kan kita fokus untuk momentum sentrifugal ke depan, bukan sentrifugal, momentum gaya gravitasi ke depan kan ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan tidak terlalu tenggelam, badan masih tegak, kita masih bisa ngontrol si stang itu. Jadi yang saya rasa itu traksi ke ban lebih baik. Jadi untuk pengereman dan untuk manuver itu juga pastinya lebih baik, walaupun tidak signifikan ya, karena kecepatan yang saya tes juga kecepatannya tidak terlalu tinggi. Dan juga medan dari jalanan yang biasa saya lewat itu pun aspalnya berbeda-beda, kayak ini beton kan, terus ada aspal gitu. Jadi kalau ngetesnya nggak terlalu ekstrim, jadi ngetes untuk pakaian sehari-hari aja. Kalau ada rem, ada yang nyebrang dadakan kayak gini kan, tuh kita rem, gripnya dapet banget bannya. Itu udah ya, itu untuk dari pengereman. Nah kalau untuk bantingan, jujur aja ini sedikit lebih keras dari shockbreaker standarnya, cuman masih comfortnya masih dapat, nyamannya masih dapat untuk hari-harian. Kalau ngasih lampu sen, aduh, seblu cik atuh, jangan nyelakain orang kayak gitu ya. Jadi sampai mana tadi lupa gara-gara Scoopy merah. Oh iya, jadi bantingannya masih nyaman, walaupun kalau ada jalan keriting ke batok tuh sedikit lebih kerasa getar gitu ya ke tangan, but it's okay, masih dalam batas toleransi. Jadi memang ribon, kompresi dan lain-lain bawaan dari pabriknya itu sudah disetting untuk keperluan jalanan sehari-hari di Indonesia. Saya rasa comfort dapat, feel sportnya dapat, tractionnya juga kena. Ini shockbreaker ya, cuman sayangnya nggak ada apa ya, adjustable kompresi dan lain-lain. Tapi itu sangat beralasan, karena kenapa? Shockbreaker ini tidak didesain untuk high performance, saya rasa ya. Koreksi kalau salah, ini bukan didesain untuk high performance seperti untuk balap, seperti untuk ya pemakaian ekstrim lainnya. Karena kalau pemakaian ekstrim high performance, hitungan sekecil apapun itu sangat signifikan. Jadi kompresi beda 2 klik aja itu sangat signifikan. Kalau misalkan kita pakai motor dalam kecepatan tinggi di sirkuit untuk balapan, sangat signifikan. Dan mubazir ketika kita pakai di jalan raya. Jadi untuk merasakan perbedaannya itu memang tipis kalau misalnya kecepatannya rendah. Jadi mungkin KTC mempertimbangkan untuk tidak menyediakan adjustable setting untuk si shockbreaker ini. Sangat ngebantu kita lah. Kadang-kadang kalau kita dikasih setting yang terlalu banyak pun bingung ya, kok ini shockbreaker jadi nggak enak gitu, padahal beli mahal-mahal gitu. Jadi ya untuk menghindari hal-hal seperti itu, Prostit masih tutup, nggak pakai plug and play, gas KTC ini. Ya udah, itu secara fungsi sih, sejauh ini tidak ada baut-baut yang longgar, tidak ada yang tidak presisi, semuanya firm. Apa ya firm itu, semuanya sangat ya presisi gitu. Untuk rem nggak ngegeter, untuk bracket rem nggak longgar, everything is okay. Jadi secara fungsi dan estetika seperti itu guys, kurang lebih ya.
Nah, jadi yang hal utama saya pengen upgrade shockbreaker depannya karena penampilannya, penampilan. Fungsi yang nggak ada setting ya saya ngikut aja dari fungsi standarnya, jadi gitu. Jadi kalian bagi yang ingin mendongkrak penampilan namun tidak melupakan dari kualitas dan dari segi fungsi, kalian bisa pilih shock KTC ini. Walaupun perbedaan dari shock standar itu tidak terlalu signifikan ya, cuman worth to buy lah. Worth to buy dengan harga segitu 1.600.000 kalian mendapatkan impresi yang semi sport dari shockbreaker ini dan juga tampilan yang keren gitu. Sejauh ini sih saya masih belum mikir untuk modifikasi yang lain ya nih motor Shinichi ini, karena bingung juga mau modifikasi di mana. Karbon sih pengen cobain sih, body full karbon. Jadi saya beli body set lagi Shinichi, saya karbonin. Jadi ketika bosen ya balik lagi ke standar ini. Itu pengen mah. Tapi mudah-mudahan ada rezekinya ya, karena kalau karbon Kevlar original itu bukan barang murah guys. Itu mahal banget, full body itu bisa juta-jutaan. Bukan karbon celup ya. Karbon celup ya itu balik lagi ke selera masing-masing, ke keputusan masing-masing. Karbon celup juga bukan suatu style modifikasi yang buruk ya. Cuman untuk saya dari segi estetika, dari segi penampilan, dari segi finishing itu lebih bagus karbon Kevlar yang original. Lebih suka aja, lebih eksotis gitu ya kan. Jadi begitu guys untuk shockbreaker KTC. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalian bisa mempertimbangkan untuk mengupgrade shockbreaker standar kalian ke shockbreaker aftermarket seperti KTC ini. Bisa jadi bahan referensi juga. Itu impresi saya ya. Saya nggak ngerti teorinya kayak gimana untuk shockbreaker. Cuman first impression dari saya pakai shockbreaker ini ya seperti itu. Dari segi teknikal, bahasa teknikal saya kurang paham. Jadi saya menyampaikan dengan bahasa saya, mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan masuk bahasanya. Karena kalau saya terlalu berat membahas teknis, selain nanti nggak ngerti ke kalian, sayanya juga nggak ngerti, jadi bingung sendiri gitu kan. Oke, thank you very much for watching my video. Terima kasih. Closing di sini aja kali ya. Closing di sini aja deh. Oke deh, di jalan aja. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman semua. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa juga untuk selalu hidup sehat. Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan. Jangan lupa untuk membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga. Karena membahagiakan orang tua, apalagi ibu, itu adalah sumber rezeki kalian. Kalau kalian ingin kaya, ingin jadi sultan, muliakan orang tua, muliakan ibu kalian, muliakan bapak kalian. Insya Allah pintu rezeki dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian. Tapi jika ada informasi yang kurang tepat, kalian bisa memberi masukan di komen. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe. Silahkan. Kalau nggak mau like, subscribe juga ya terserah lah. Itu hak kalian ya. Yang penting mudah-mudahan video ini menghibur dan juga memberi informasi yang tidak disinformasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.